Ya, jumpa lagi kawan di Radoschan, ya, channel yang mempelajari formula Excel. Kali ini saya akan memberikan tutorial apa perbedaan rumus sum if dengan sum if seperti yang tertulis di sini. Ya, sum if dengan sum if yang pakai S. Nah, katakan kita punya data seperti ini. Ini adalah laporan droping, katakan aja seperti itu. Ada yang pinjam dana, ada yang droping untuk beli barang. Jadi diklasifikasikannya sesuai dengan penggunaannya. Tuh, ya, ini nama-namanya, ini plafonnya, ini ditransfernya kemana. Nah, sekarang kita ingin coba ya menghitung dengan data di atas berapa jumlah droping yang khusus pinjaman dana saja. Ya, jadi kita ingin tahu berapa jumlah plafon ini khusus yang pinjaman dana saja. Berarti kita akan menjumlahkan ini dengan syarat ini. Syaratnya adalah yang dana. Jadi hanya dengan satu syarat. Kalau hanya dengan satu syarat, maka kita penulisannya menggunakan sum if, gitu ya. Coba saya tulis ulang di sini. Kita penulisannya menggunakan sum if karena hanya menggunakan satu syarat. Kemudian kurung buka. Syaratnya dulu yang kita blok. Syaratnya apa yang diminta? Ini kan yang diminta, kemudian kita kunci dengan double string. Nah, syaratnya apa? Karena di kolom D ini kan ada dua, pinjaman dana dan pinjaman barang. Yang kita mau adalah tulisan pinjaman dana, berarti kita beri apostrof, kemudian kita tulis ini ya. Nah, ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil, nggak ada masalah. Yang penting yang kita tulis di sini sesuai dengan yang ada di kolom D. Jadi di kolom D ini pinjaman titik dana. Maka di sini juga harus pakai titik. Kalau tanpa titik nanti nggak akan ketemu formulanya. Itu ya. Kemudian syaratnya sudah kita tulis, maka yang kedua titik koma adalah kolom F, kolom plafonnya ini kita blok seperti ini, kemudian enter. Nah, sehingga kita dapatkan untuk yang pinjaman dana totalnya adalah 39 juta dari daftar di atas. Nah, untuk pinjaman barang gimana? Kita bisa tinggal kopikan aja ke sini ke bawah. Nah, yang kita rubah dananya kita rubah menjadi barang. Sekali lagi, penulisan di sini harus sesuai dengan apa yang ada di kolom D ya. Barang tidak disingkat, tapi kalau di sini disingkat BRG ya nggak akan ketemu. Jadi harus sesuai apa yang ada di kolom yang kita blok tulisannya gitu ya. Kemudian enter. Nah, ini kita sehingga total dari ini berapa? 65 sama dengan total ini di tabel. Ya, ini 65 di tabel 65. Nah, sekarang kita ingin merinci lagi dari pinjaman dana 39 ini berapa yang di dropping via BCA dan berapa yang di dropping via Bank Mandiri. Berarti sekarang kita punya dua syarat. Kalau punya dua syarat, di sini yang diminta adalah berapa pinjaman dana yang di dropping melalui BCA. Ada dua syarat, kita akan menjumlahkan ini ya. Nah, ini bedanya dengan yang pertama. Kalau ada dua syarat, maka kita menggunakan sum if dengan S, kemudian kurung buka. Yang kita blok pertama kali adalah nilai yang akan kita jumlahkan di sini. Bukan syaratnya dulu, karena syaratnya lebih dari satu, maka yang kita blok adalah nilai dari kolom yang akan kita jumlah, gitu ya, adalah kolom F. Baru kita tentukan syarat pertamanya, mau kita tulis ini dulu atau mau kita blok ini dulu, nggak masalah, gitu ya. Ini beda, boleh tidak berurutan. Nah, kolom G apa syaratnya yang diminta di sini adalah melalui BCA, kita tulis BCA. Sekali lagi, penulisan BCA di sini harus sesuai dengan kolom yang kita blok, gitu ya. Kemudian syarat kedua ini, nah, syarat kedua yang diminta apa? Pinjaman dana. Syarat keduanya yang diminta, gitu ya. Berarti kita berikan apostrof, kita tulis
pinjaman titik spasi. Ini kita dapatkan. Sehingga kalau kita ingin tahu yang berapa dari Mandiri, kita tinggal kita tarik aja ke sini. BCA-nya kita rubah Mandiri. Boleh huruf besar, boleh huruf kecil, ya itu nggak pengaruh. Ya. Terus maaf, ini ada kesalahan. Nah, BCA di sini yang kita rubah Mandiri. Sehingga total pinjaman dana kalau dirinci kembali 39 sama dengan di atas sini. Gitu ya kawan. Nah, sekarang kita ingin memerinci yang pinjaman barang. Berapa yang dibayar via BCA, berapa yang dibayar via Bank Mandiri. Gitu ya. Kita tulis sekarang formulanya sama dengan if kurung buka. Nah, karena syaratnya 2, maka yang kita blok itu adalah nilai yang akan kita jumlahkan dulu. Ini ya. Kemudian kita kunci dengan double string, kemudian baru, kita kunci, kemudian baru kita klik titik koma ya. Kemudian syarat pertama, katakan ini dulu yang mau kita blok. Nah, kita kunci juga, kemudian titik koma, tertulisnya apa di kolom D. Di sini yang diminta dalam ininya konteksnya adalah untuk pinjaman. Kita harus tulis pinjaman barang sesuai dengan yang tertulis di kolom D ya. Kemudian syarat kedua ini kolom apa? D, E, F, G, kolom G. Nah, kolom G-nya yang diminta syaratnya apa? Syaratnya melalui BCA. Kita tulis BCA. Ya. Sekali lagi penulisannya BCA harus sama dengan ada yang di kolom G. Kemudian kita enter. Nah, kita dapatkan angka 11. Nah, kemudian yang ditanya sekarang yang kedua, dropping barang melalui Bank Mandiri. Tadi melalui BCA, berarti kita tarik aja formulanya, kemudian BCA-nya kita rubah menjadi ini ada kesalahan. Ini belum kita kunci nih. Soalnya kalau nggak kita kunci, nanti dia range-nya bergerak. Turun satu baris, tidak dimulai dari baris yang pertama. Jadi kalau ini dimulai F7 semuanya, karena sudah kita kunci, kita tarik, dia juga akan selalu dimulai dari F7. Nah, tinggal di sini BCA-nya kita rubah menjadi Mandiri. Ini harus diperhatikan karena di sini bukan angka tapi adalah redaksi, maka harus ditulis dalam tanda apostrop. Oke, kembali lagi ada kesalahan double. Coba ini mana? Tadi range-nya ke double dengan baris atas. Nah, 26 barang 26. Ya. Jadi itu kawan perbedaan penggunaan sum if dan sum if yang menggunakan S. Sum if digunakan apabila kita menjumlah dengan satu syarat. Maka yang kita tulis dulu adalah syaratnya, baru angkanya. Sedangkan sum if itu digunakan kalau lebih dari satu syarat, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Maka yang kita tulis pertama kali atau yang kita blok adalah angka yang mau kita jumlahkan, baru syarat pertama dan syarat berikutnya. Ya. Oke, mudah-mudahan jelas dan bisa dimengerti. Terima kasih.